Padahal semalam dia bertekad mau 2 tempat loh. Kadang-kadang tuh setan dari luar bisikin, ya. Ini gini ya, ini kenyataan ya, maaf ya. Iblis kadang-kadang bilang, lu ngapain kayak atau nggak? Capek pulang malam gitu, hasil belum tentu nih iblis. Akhirnya kita, iya benar juga ya iblis ya. Tapi malaikat bilang nih malaikat, jangan dengerin tuh iblis tuh. Malaikat bilang, lu orang hebat, lu pasti bisa bahagiain keluarga lu lewat roulette ya, malaikat ya. Amin. Nah itu. Tapi yang bahaya di dalam diri kita nih yang numpuk nih, ya. Yang udah numpuk terkumpul ya. Pernah nggak kita waktu kejadian 30 tahun lalu kita masih ingat? Saya masih ingat tuh waktu di kampung saya kebun kita nabang kebakaran tuh siang-siang lagi tidur. Kebakaran. Saya lihat, kebakaran loh. Sampai hari ini ingat puluhan tahun tuh. Nah hati-hati kata-kata yang lu nggak bisa, lu orang biasa-biasa itu kadang-kadang muncul tuh. Nah kita timbun dengan afirmasi yang tadi tuh, saya sang juara, saya luar biasa, saya kaya raya, itu ditimbun lagi tuh setiap hari ya, supaya dia jangan nongol gitu. Kalau nongol mendemonstrasi bahaya ya. Jadi tindakan orang yang sukses percaya bahwa satu tindakan lebih baik daripada 1000 perkataan. Maka dari itu berusaha, berdoa, belajar dan berusaha. Ada pepatah gini, no action talk only. Ada nggak gitu? Ada ya teman-teman kita ya yang bukan di sini sih Raja Datin. Ada yang no action talk only. Kalau ngomong jago dia, cuma ngomong doang, tapi nggak ada tindakannya. Nah, maaf Bapak Ibu ya, di bisnis ini kita akan dibayar puluhan juta dari hasil kita memberikan omset, membantu perusahaan ini ya sampai produknya mengalir, terjual gitu. Kalau nggak ada omset, nggak ada penjualan, perusahaan nggak akan bayar kita, setuju nggak? Jadi kita harus rajin sharing dengan hati ikhlas, bantu perusahaan ini menjadi besar, Bapak Ibu. Baru nanti dapat bonus. Banyak orang begini, maunya kerja dikit, hasilnya besar, dikasih bonus besar, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Jadi harus ada tindakan, harus ada action. Apa yang kita pelajari kita bagikan lagi ke orang lain. Lanjut. Nah, cara menambah usaha dan tindakan ya. Kalau yang masih malas bertindak, kita harus mulai rubah, upgrade diri. Harus mulai senang dengar testimoni. Kesuksesan leader yang sukses, mentor Anda, ya secara berulang-ulang Anda dengarkan. Saya kalau dengar orang sukses, saya senang. Iya gitu Ibu, oh iya ya. Gimana caranya Bu? Ujung-ujungnya saya tanya, apa yang Ibu lakukan? Jadi bukan cuma dengar dia keluar negeri, dia dapat bonus besar. Enggak, saya selalu tanya, apa yang Ibu lakukan ya Bu ya untuk mencapai itu? Itu yang penting. Bagaimana caranya? Itu yang penting ya. Ya, jangan lupa kalau ketemu orang sukses, interview. Ya, kalau ada testimoni yang bagus, interview. Karena suatu hari berguna untuk membangun bisnis kita yang besar. Jadi jangan cuma dengerin doang, jangan. Manusia bisa lupa di shooting ya, direkam, dan suatu hari itu berguna untuk kita. Kalau kita lagi loyo, boleh dengerin motivasi dari orang-orang sukses ya, baik dari PD motivator yang ada ya, ataupun dari leader Anda yang Anda percaya. Lalu melihat papan impian. Bapak Ibu, siapa yang di sini selama main network udah puluhan tahun? Siapa yang di rumahnya ada papan impian? Anda ingin rumah seperti apa, mobil seperti apa, tabungan berapa banyak? Siapa yang udah ada? Bu Yuka ya, tepuk tangan Bu Yuka ya. Enggak, siapa yang udah pernah main MLM 20 tahun, 30 tahun, sudah punya papan impian yang jelas? Siapa? Oh, belum ya, banyak yang belum ya, maaf ya. Oleh sebab itu Anda belum mencapai puncak ya. Karena impian Anda masih kabur. Orang sukses itu impiannya harus jelas. Beli sweatboard, tempel tuh, gunting majalah-majalah yang ada gambar rumah yang benar-benar Anda senang ya. Jangan rumahnya kita nggak senang model country, kita tempel model country. Kita senangnya yang apa? Yang tipe Yunani ya, tipe yang apa tuh yang mewah. Kita senang yang kita tempel. Kalau senang yang rumah belakangnya ada kebunnya, ada kayak sawahnya, bikin. Di luar mewah, di belakang ada sawah, bisa ada apa kayak pendopo, itu silakan. Kalau punya mobil, Anda senangnya mobil apa? Jangan senangnya Mitsubishi Xpander, Anda nempelnya Honda gitu kan, jangan. Tempel di papan impian. Terusnya anak Anda ingin sekolah di sekolah apa? Oh, sekolah di luar negeri, tempel gitu Bapak Ibu ya. Karena manusia itu kadang-kadang lemah. Dengan kita rajin melihat visualisasi, itu akan terekam di impian kita ya Bapak Ibu ya. Jadi buatlah papan impian atau buku dream book Bapak Ibu ya. Kalau nggak buat, percaya Anda akan jadi member yang biasa-biasa aja. Ya, impiannya nggak jelas. Dengan impian yang jelas dan kuat, itu menggerakkan jiwa kita untuk kita terus bertindak, terus presentasi Bapak Ibu ya.
buat papan impian yang belum ya. Tapi kalau Anda nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Saya juga nggak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya berbagi pengalaman. Kalau Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Bukan saudara saya. Saya hanya berbagi. Untuk sukses itu harus punya impian yang jelas, Bapak Ibu ya. Paham ya? Kalau impiannya nggak jelas nanti tahu-tahu dulu baru lulus umur 23, sekarang gue udah 40 ya belum punya apa-apa. Banyak kan kayak gitu. Waktu cepat berjalan Bapak Ibu ya. Kalau orang impian yang jelas itu umpama dia punya Google Map ya, dia nggak akan kesasar punya Google Map ya. Kalau nggak pakai Google Map bisa kesasar sini ya. Bergaul dengan orang sukses di lingkungan kita ya. Bapak dan Ibu jangan bergaul dengan yang bukan true lab. Anda belajar sama orang lain yang bisnis network yang lain. Anda tanya bagus nggak true lab? Wah, biasa-biasa aja tuh, lebih bagus punya gue atau enggak? Oh iya gitu, bagusnya di mana? Nah, kita mau prospek dia bawa satu starter kit ya, atau bawa produk, pulang-pulang bawa 2, kita yang ikut dia atau enggak? Jangan begitu, kita harus bergaul dengan atas kita yang di perusahaan yang sama, Bapak Ibu ya. Selalu berdoa dan berjuang dengan gigi. Nah, saya tidak melupakan doa ya Bapak Ibu ya. Karena sehebat apapun manusia, hasil akhir Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Setuju. Dari saya kenal network ya, terutama di tahun ketiga, 2 tahun pertama saya gagal. Saya nggak teachable, saya nggak mau belajar. Saya pikir bisnis jual-jualan. Saya dulu pernah jualan mesin, sales elektrolog, jual mesin-mesin mahal dari Swedia ya. Saya pikir kalau jualan obat kayak begini, dulu pikirannya saya obat ya cuma berapa puluh ribu pasti saya bisa. Jadi pikiran saya jualan. 2 tahun pertama saya nggak bisa kumpul uang. Tahun ketiga baru saya terbuka ya. Oh, bisnis ini bukan bisnis jualan. Bisnis ini bisnis keteladanan. Kita mencetak pemimpin ya. Kita mencetak pengusaha tangguh ya. Dari situ mulai bisnis kita terbuka ya Pak Ibu ya. Jadi Anda di sini tugasnya mulia, membantu orang menjadi pengusaha trulab yang hebat dan luar biasa Pak Ibu. Masukkan mereka ke sistem, ke sekolah bisnisnya. Tanpa mereka masuk sekolah bisnis, mereka akan jadi member yang bingung, nggak ada. Di sekolah bisnis itu seperti Google Map ya, ada roadmap-nya Bapak Ibu ya. Bersyukur yang baru gabung seperti Pak Ustadz langsung masuk ke sekolah bisnis. Jadi nanti Pak Ustadz nggak nabrak-nabrak ya. Pak Ustadz Arni luar biasa ya. Bisa jadi drone dan jadi kasih. Dia ke Tangerang, dia ikut nanti hari Sabtu ya. Jadi Bapak nggak nabrak sini. Jadi udah ada rule-nya gitu ya. Ini berdoa jangan lupa ya Pak Ibu. Sejak saya kenal network, saya doain semua member-member saya. Amin. Sepupu saya, adik saya yang nggak pernah kasih omset aja saya doain. Yang nggak pernah ngasih omset, nggak ada bonus, nggak pernah. Apalagi yang dia kita bantu, dia sukses, kita kecipratan sukses, masa nggak didoain ya? Kita doakan walaupun tidak disebutkan nama-namanya ya. Kalau ada 2000 jangan disebutin nama 2000. Ya Tuhan, saya berdoa untuk semua mitra-mitra saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya berdoa untuk pemilik perusahaan Trulab biar beri kesehatan, beri kemudahan. Kita doakan perusahaan Trulab ini, Pak Andi, Pak CEO. Kalau kita mau jujur, kita ini bermitra, kita sama-sama sejajar. Jadi kita doakan Pak Andi, Pak Tongi, dan seluruh stafnya biar sehat semuanya. Coba kalau stafnya di bawah batu-batu, orang datang, kan repot juga. Jadi doain semuanya Pak Ibu ya. Karena ini bisnis kita, bisnis bersama. Ada nggak yang setiap malam dalam doa doakan perusahaan ini biar langgeng? Karena perusahaan ini bisnis kita, bisnis sama-sama ya Bapak Ibu ya. Doakan mitra-mitra Anda, baik yang cerewet, yang suka komplain, yang suka ngancem-ngancem, doain ya, biar dia berubah. Ya, ini luar biasa. Oke Bapak Ibu, sebelum saya ini tolong sekian film lagi. Film ini filmnya luar biasa. Tadi tekad ya, saya bisa bantu saya apa artinya tekad Pak. Kalau impian tadi udah jelas ya, semua punya impian, tujuan yang jelas. Tadi saya kasih lomba, siapa yang mau ke Tugu Monas di Pohon Beringin ada duit 100 juta, 50 juta. Akhirnya rame-rame jalan ya. Juara satunya ibu itu tadi. Akhirnya benar-benar ada ya. Kenapa dia jalan terus? Karena dia melihat di jinnya jelas. Udah menang di pikiran ya. Coba kalau kabur ya, kalau kabur kan malas jalannya ya. Karena jelas orang sampai juga di tujuan. Jadi impian harus jelas bahwa kita sudah mencapainya di sini. Uang segepok itu ya, yang 100 juta ya. Hari ini tekad. Tadi kalau impian jelas ya, udah sampai di sana. Jadi di pikiran kita udah menang dulu. Makanya kita melangkahnya semangat. Coba kalau kabur di pikiran, kita akan malas jalan. Jadi perjelas impian kita. Apa yang Anda mau perjelas, divisualisasikan tiap malam ya. Nah, dengan lagu-lagu yang rileks dan disyukuri. Nah, sekarang tindakan.
sama tekad. Nah, tekad ada yang bisa bantu saya. Tekad sama semangat sama nggak? Fokus, kemauan. Apa? Tekad artinya apa? Bu Yuke. Fokus, kekuatan dari visualisasi. Tekad sama semangat sama kemauan beda nggak? Beda. Tekad apa? Keinginan Keinginan yang sangat kuat ya, yang orang tidak bisa menghalangi, Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Kita akan belajar. Kalau orang Jepang itu punya satu moto kaizen ya. Ya, dia punya ada lagi istilah-istilah ninja, shogun ya, itu jawara-jawara yang perkasa ya. Ada istilah lagi kamikaze ya. Jadi dia siap mati membela negaranya ya. Tabrakin kendaraannya dulu di Pearl Harbor ya untuk membunuh musuhnya ya. Jadi berapa pesawat ini tabrakin ke kapal besar Amerika ya, itu pasukan kamikaze, Bapak Ibu ya. Ada salah satu jadi di Olimpiade tahun 1956 sampai 60-an itu Jepang itu punya tim senamnya jago. Setiap Olimpiade berturut-turut menang terus, tim perorangan atau beregu ya. Salah satu kuncinya ini saya kagum ya, nama atletnya San Fujimoto. Dari dia kita belajar tentang tekad ya, tidak menghalangi waktu dia lomba yang jadi di timnya itu dia adalah pemain terakhir. Kalau grup kan kayak Thomas Cup kan ada perorangan, ada grup ya. Thomas Cup tuh tim ya. Ada satu andalannya kalau dia main ini menambah poin, menang ya. Pada saat itu San Fujimoto itu sebenarnya dia udah keseleo ya, ligamennya udah sakit ya. Jadi dia latih senam ya. Tapi dia demi negaranya dia nggak pernah cerita ke pelatihnya, gue sakit nih, gue tim jalan tertatih sakit. Dia nggak cerita temennya ya, demi negaranya dia tahan sakit, akhirnya dia ikut lomba ya, sehingga Jepang menjadi juara di saat itu. Dia nggak mengizinkan negara lain menang karena dia punya tradisi menang terus setiap di Olimpiade senam itu ya. Kita lihat ya perjuangannya ya. Ini yang namanya orang punya tekad. Ya. Nah, ini kita belajar tentang tekad, tadi tentang impian ya. Ini pahlawan atlet Jepang. But to these young girls, he is simply a coach. A coach to perhaps guide them to the pinnacle of their sport. To a place he has been, a place they can only imagine. Before they were even born, Shun Fujimoto performed one of the most courageous acts in Olympic history. So I wanted to challenge myself as far as I could go. Also, I wanted to continue our gymnastic success. So all I did was focus on competing. Therefore, I didn't do anything special. Shun Fujimoto was raised in the Japanese tradition of self-sacrifice, one that extended to its men's gymnastics program and defined a dynasty that captured 4 consecutive Olympic titles from 1960 through 72. Fujimoto and his teammates in Montreal hoped, even felt obligated to continue those winning ways. We never thought of losing in Montreal. We wanted to preserve Japanese gymnastic history, which was kept for a long time. So, it wasn't pressure, but rather we are eager to keep our past alive. But a Soviet team came to Montreal, eager to break the streak in Japan. When Shun began his rings routine, the contest for team gold was tight. The Soviets led Japan by just more than a point, and a solid score from Shun was crucial. But what few knew is that earlier in the competition, during his floor routine, Shun had broken his leg. I did well in the first half, but in the last minutes, I fell. I felt air inside my knee, but I tried not to show that I was injured because I did not want the judges or anyone to think that I was hurt. Shun suffered through the pommel horse without revealing the excruciating pain he endured with each movement. His next apparatus, rings, posed an even greater challenge. Although I was injured, I had to do it anyway, for me and for the team. I was really good at the rings, so I was confident doing it.
Fujimoto's routine was practically flawless. With his twisting triple somersault landing, he dislocated his knee and tore ligaments, but he managed to keep his balance, earning the best ring score of his life. I do not think of failing on the rings. The pain was unexplainable. I wasn't thinking of how I done. I couldn't think that much. Unable to continue, Shun was